Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam damai untuk kita semua. Berjumpa lagi di video pembelajaran matematika kelas 7, pertemuan 3. Di video kali ini kita akan mempelajari operasi perkalian bilangan bulat, sifat-sifat operasi perkalian, faktor bilangan bulat, dan juga bilangan prima. Selamat belajar. Sekarang kita mempelajari tentang operasi perkalian. Apa yang dimaksud dengan operasi perkalian pada bilangan bulat? Pada operasi perkalian bilangan bulat, secara umumnya diartikan sebagai berikut. Untuk A elemen bilangan bulat positif dan B elemen bilangan bulat, maka A dikali B diartikan sebagai menjumlahkan B sebanyak A kali. Jadi persamaannya dapat ditulis sebagai A dikali B sama dengan B ditambah B ditambah B ditambah berapa banyak B hingga ke B terakhir. Jadi B ini dijumlahkan sebanyak A kali. Sebagai contoh, suatu gedung tersusun atas 5 lantai. Jika tinggi tiap lantai adalah 6 meter, tentukan tinggi gedung tersebut. Oke, cara jawabnya adalah jumlah lantai dari gedung tersebut ada 5 lantai. Kemudian tinggi tiap lantai adalah 6 meter per lantai. Yang ditanyakan adalah tinggi gedung secara keseluruhan. Berapa tinggi gedungnya? Tinggi gedungnya bisa kita tulis sebagai banyaknya lantai yaitu 5 lantai dikali 6 meter per lantai. Tinggi lantainya 6 meter per lantai. Berapa di sini? 5 kali 6 yaitu 30. Lantainya di sini kita coret karena sama-sama satuannya itu lantai. Kemudian tingginya menjadi 30 meter. Nah, di sini tinggi gedungnya ini itu dapat kita artikan sebagai, karena dia ada 5 lantai ini kan sama aja 5 kali 6. Jadi di sini 5 bilangan bulat positif dikali dengan 6 bilangan bulat positif juga. Jadi di sini 6 itu ada sebanyak 5 kali. Sama aja kita menjumlahkan 6 sebanyak 5 kali. Jadi 6 tambah 6 12, 12 tambah 6 18, 18 tambah 6 24, 24 tambah 6 30 sama dengan 30. Sekarang kita akan mempelajari tentang sifat-sifat operasi perkalian bilangan bulat. Pada operasi perkalian bilangan bulat berlaku beberapa sifat. Yang pertama yaitu sifat komutatif yang dapat ditulis sebagai A dikali B sama dengan B dikali A. Kemudian yang kedua adalah sifat asosiatif yang dapat ditulis sebagai buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C sama dengan A dikali buka kurung B dikali C tutup kurung. Ketiga adalah sifat distributif. Sifat distributif di sini terbagi dua. Yang pertama itu perkalian terhadap penjumlahan dan yang kedua adalah perkalian terhadap pengurangan. Untuk yang penjumlahan di sini dapat ditulis persamaannya sebagai A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Dan untuk sifat distributif yang kedua yaitu hanya berbeda tanda, yaitu di sini dia dikurang. Jadi A dikali di dalam kurung B dikurang C sama dengan A dikali B dikurang A dikali C. Oke, contohnya
Jadi misalkan ya, kita punya 3 buah bilangan bulat A, B, dan C. A, B, dan C di sini dapat bernilai berapapun asalkan dia bilangan bulat. Nah, di sini A, mari kita anggap A itu bernilai 2. B kita anggap bernilai 4 dan C kita anggap bernilai 1 ya. Mereka semua merupakan bilangan bulat positif. Untuk contoh yang komutatif, jika A dikali B, maka hasilnya harus sama dengan B dikali A. Oke, mari kita coba. A bernilai 2 dan B bernilai 4. 2 kali 4, 8. Untuk B dikali A sama dengan 4 dikali 2. Hasilnya juga 8. Mereka bernilai sama, maka A dikali B sama dengan B kali A yang memenuhi sifat komutatif. Yang kedua, asosiatif. Jadi harus memenuhi persamaan yang ini ya. Sekarang dalam kurung A dikali B dikali C sama dengan di dalam kurung itu 2 dikali 4. Kemudian yang di luar kurung ada C yang bernilai 1, jadi dikali C sama dengan 2 dikali 4, 8 dikali 1 sama dengan 8. Kemudian kita coba yang kedua, yang ini. A dikali yang di dalam kurung sekarang adalah B dikali C sama dengan 2 dikali di dalam kurungnya 4 dikali 1. Jadi 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, mereka berdua memiliki nilai yang sama, maka mereka memenuhi sifat asosiatif. Jadi A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan A dikali di dalam kurung B dikali C. Untuk yang ketiga, yaitu sifat distributif, harus memenuhi kedua persamaan di sini. Untuk yang pertama, A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan 2 dikali dalam kurung 4 ditambah 1 sama dengan, kita hitung dulu yang di dalam kurung, 2 dikali 5 ya, 4 tambah 1 5 sama dengan 10. Kemudian persamaan yang berikutnya yang sebelah kanan, di ruas kanannya, A dikali B ditambah A dikali C sama dengan A dikali B 2 dikali 4 ditambah A dikali C 2 dikali 1 sama dengan 2 dikali 4 8 ditambah 2 kali 1 2 sama dengan 10. Jadi kedua persamaan ini memenuhi sifat distributif yang pertama, yaitu perkalian terhadap penjumlahan. Bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua di sini A dikali di dalam kurung B dikurang C sama dengan 2 dikali di dalam kurung 4 dikurang 1 sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Persamaan di ruas kanannya, A dikali B dikurang A dikali C sama dengan 2 dikali 4 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 8 dikurang 2 sama dengan 6. Jadi kedua persamaan di sini memiliki hasil yang sama, maka dapat disimpulkan bahwa semua bilangan bulat di sini ya, pada contoh ini memenuhi sifat-sifat pada operasi perkalian bilangan bulat.
Sekarang kita pelajari tentang faktor bilangan bulat. Apa yang dimaksud dengan faktor bilangan bulat? Jika diketahui A dan B yang keduanya merupakan bilangan bulat, A disebut sebagai faktor dari B jika ada N sedemikian sehingga ketiga bilangan bulat tersebut memenuhi persamaan berikut, yaitu B sama dengan A dikali N. N-nya juga merupakan bilangan bulat. Sebagai contoh, jika kita ingin mencari faktor dari suatu angka. Misalkan kita ingin mencari faktor dari angka 6. Ya. Angka 6 di sini dapat kita pecah ke beberapa bentuk perkalian seperti ini yang menghasilkan angka 6. Misalkan pertama 6 sama dengan, dari yang paling kecil dulu, faktornya 1 dikali 6 ya. Di sini faktornya adalah 1. Kemudian 6 sama dengan, oke, kita kedua, angka berapa dikali 2 yang menghasilkan 6? 3. Siapa faktornya? Faktornya adalah angka 2. Kemudian jika di sini ada 3, ya, kita urutkan saja dari yang terkecil hingga yang terbesar. 3 kali berapa yang hasilnya adalah 6? 3 kali 2. Maka di sini faktornya adalah 3. Kemudian berapa lagi? 6 sama dengan angka 4. 4 kali berapa yang bilangan bulat hasilnya menghasilkan 6? Tidak ada. Kemudian 5 juga tidak ada. Kemudian 6. Oke, ini bilangan terakhir karena dia di kedua ruas ini sama nilainya, maka kita mentok di sini, mentok di 6. 6 kali berapa hasilnya? 6. Tentu 6 kali 1. Maka di sini faktornya adalah 6. Jadi faktor dari angka 6 ya sama dengan 1, 2, 3 dan angka 6 sendiri. Kalian dapat menggunakan cara seperti ini untuk mencari faktor dari semua bilangan bulat yang ingin kalian cari faktornya ya. Entah itu 8, 9, 10 dan seterusnya. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang bilangan prima. Pembahasan tentang bilangan prima merupakan pembahasan yang sangat terkenal di bidang matematika teori bilangan. Apa yang dimaksud dengan bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan bulat positif yang hanya memiliki 2 buah faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misal, P merupakan bilangan prima, maka faktor dari P hanya 1 dan P sendiri ya. Jadi yang saya ingin kalian pahami di sini, teorem yang harus dipenuhi atau aturannya adalah P sama dengan 1 dikali P. Jadi sebuah bilangan disebut sebagai angka atau bilangan prima jika dia memenuhi teorema berikut ya. Dia hanya dapat difaktorkan dengan aturan berikut. P sama dengan 1 dikali P. Suatu bilangan sama dengan bilangan prima jika dia memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Lawan dari bilangan prima adalah bilangan komposit. Bilangan komposit adalah bilangan yang kalian pelajari sebelumnya di faktor bilangan. Misalkan seperti 6 sama dengan 2 dikali 3, 6 sama dengan 1 dikali 6, 6 sama dengan 3 dikali 2, dan seterusnya ya. Jadi dia dapat ditulis dengan berbagai cara dan dia memiliki banyak faktor. Sebelumnya faktor dari 6 adalah 1, 2, 3, dan 6 ya. Dia memiliki banyak faktor, di mana faktor-faktornya juga merupakan bilangan bulat.
tapi tidak untuk bilangan prima. Bilangan prima hanya memiliki dua faktor. Jadi P itu memiliki ya dua faktor, 1 dan P, maka dia disebut sebagai bilangan prima. Oke. Kemudian penyelidikan tentang bilangan prima itu sudah dimulai sejak abad ke-6 sebelum Masehi dan masih berlangsung hingga sekarang. Pada zamannya Pythagoras, kemudian Euclid, Eratosthenes, kemudian ke matematikawan terkenal seperti Bernard Riemann dan lain-lain. Yang kalian harus pahami di sini satu ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, satu bukan merupakan bilangan prima. Kenapa? Karena satu di dalam teori bilangan disebut sebagai unit atau satuan. Ya. Di dalam teori bilangan juga satu merupakan angka dasar, bisa disebut sebagai angka dasar atau ya penyusun dari semua angka berikutnya atau building block of whole numbers. Jadi semua angka setelah satu itu tersusun dari angka satu, ya. Misalkan 2 itu dapat kita pecah menjadi 2 dikali 1. 3 juga dapat kita pecah sebagai 3 dikali 1. Dan lain-lain. Jadi semua angka setelah 1 dia memiliki faktor 1 di dalamnya. Oke, maka dari itu 1 dikecualikan dari bilangan prima dan 1 disebut sebagai unit atau satuan. Sekarang kita akan mencari bilangan prima. Di sini saya sudah sediakan tabel yang terdiri dari angka 1 hingga 100. Dan untuk mencari bilangan prima di dalam angka-angka tersebut, ya, di antara angka 1 sampai 100, mari kita ikuti langkah berikut. Yang pertama kita coret bilangan 1. Bilangan 1 ini bukan merupakan bilangan prima seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa 1 ini kita sebut sebagai unit atau satuan. Kemudian kita coret bilangan kelipatan 2 kecuali 2. Kelipatan 2 kecuali 2 yaitu 4 merupakan kelipatan 2. 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8, 8 tambah 2 10, 10 tambah 2 12, kemudian 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, dan seterusnya. Jadi barisan di sini ya merupakan kelipatan angka 2. Jadi bisa kita coret semua. Oke. Barisan di sini juga merupakan kelipatan angka 2. 44, 54, 64, 74, 84, 94 semua dapat dibagi 2. Kemudian di sebelah sini juga ya kita bisa coret semua karena merupakan kelipatan 2. Bagian sini dan bagian sini juga kita coret. Oke, sekarang angka yang tersisa adalah yang tidak dicoret di dalam tabel ini. Oke, berarti langkah kedua kita sudah lakukan. Kemudian langkah ketiga, coret bilangan kelipatan 3 kecuali 3. Ya, kelipatan 3 9. Ya kan? 3 tambah 3 6. 6 sudah kita coret. 6 tambah 3 9. 9 tambah 3 12 sudah kita coret. 12 tambah 3 15. 15 tambah 3 18 sudah. Kemudian 18 tambah 3 21. 21 tambah 3 24. 24 tambah 3 27. 27 tambah 3 30. Kemudian 33 36 39 42 45 48 51. Kemudian 54 57 60 63 66 69 72
75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, dan 99. Oke, langkah ketiga sudah. Langkah kelima, coret bilangan kelipatan 5 kecuali 5. 10 sudah, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Jadi barisan di sini merupakan kelipatan 5 semua. Ya, ini bisa kalian coret semua. 55, 65, 85, 95. Barisan sini juga merupakan kelipatan 5, tapi sudah kalian coret ketika kalian melakukan langkah 2. Jadi sekarang kita sudah selesai melakukan langkah 5. Kemudian yang kita sudah lakukan langkah 4. Sekarang langkah terakhir, coret bilangan kelipatan 7 kecuali 7. Kelipatan 7 yaitu 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, kemudian 63, 70, 77, kemudian 84 tambah 7, 91, 98, dan sudah. Sekarang angka-angka yang tidak dicoret ya di sini merupakan bilangan prima. Oke, bilangan prima di dua baris pertama ada 2, 3, 5, 7, kemudian 11, 13, 17, dan 19. Ini bilangan prima di dua baris pertama. Nah, bagaimana kita tahu mereka bilangan prima? Sekarang coba kita hitung. Jadi yang kita harus ingat adalah suatu bilangan prima itu pasti memenuhi P sama dengan 1 dikali P, di mana P di sini suatu bilangan memiliki dua faktor, 1 dan bilangan itu sendiri. Oke, 2 sama dengan 1 dikali 2. Tidak ada lagi faktornya selain 1 dan 2. Jadi 2 merupakan bilangan prima. Kemudian 3 juga sama. Dia hanya memiliki dua faktor, 1 dan 3. Dia juga bilangan prima. Kemudian 7 juga hanya memiliki dua faktor, 1 dan 7. Ya, tidak ada lagi yang dua buah bilangan bulat ketika dikalikan menghasilkan 7, itu tidak ada. Kemudian 11 juga merupakan bilangan prima karena dia memenuhi 1 dikali 11. Kemudian 13, 1 dikali 13, 17, 1 kali 17, 19, 1 dikali 19. Semua bilangan-bilangan di sini memenuhi teorema bilangan prima.